watch it go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. I love it, I love it. Let's roll. I love it, I love it. Let's roll. Pull your panties down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang pengembangan bahan ajar. Jadi, pengembangan bahan ajar merupakan proses sistematis untuk merancang, memproduksi, dan mengevaluasi materi pembelajaran yang efektif dan efisien. Tujuannya untuk memfasilitasi peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Mengapa pengembangan bahan ajar itu penting? Pengembangan bahan ajar ini memiliki peran krusial dalam proses pembelajaran, dikarenakan yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Bahan ajar yang dirancang dengan baik dapat menyajikan informasi secara jelas, menarik, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua yaitu memfasilitasi pembelajaran mandiri. Bahan ajar yang lengkap dan terstruktur memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri di luar jam pelajaran formal. Yang ketiga, menyediakan sumber belajar yang konsisten. Bahan ajar yang terstandarisasi memastikan bahwa semua peserta didik memiliki akses ke informasi yang sama. Yang selanjutnya, mendukung perbedaan gaya belajar. Variasi dalam jenis bahan ajar dapat mengakomodasi berbagai preferensi pelajar peserta didik. Yang selanjutnya yaitu memudahkan evaluasi. Bahan ajar yang jelas dan terstruktur mempermudah proses evaluasi pemahaman peserta didik. Nah, untuk macam-macam bahan ajar dan contohnya, yang pertama yaitu berdasarkan bentuknya, seperti bahan ajar cetak, buku teks, sumber utama materi pembelajaran yang disusun secara sistematis berdasarkan kurikulum. Contohnya, buku matematika untuk sekolah dasar, buku sejarah Indonesia untuk sekolah menengah atas. Yang selanjutnya yaitu modul, bahan ajar yang dirancang untuk pembelajaran mandiri, berisi unit-unit pembelajaran yang spesifik dengan tujuan, materi, latihan, dan evaluasi. Contohnya, modul pembelajaran jarak jauh tentang tata surya, model pelatihan keterampilan menulis. Selanjutnya yaitu lembar kerja siswa atau LKS, merupakan bahan ajar berupa lembaran yang berisi tugas-tugas atau latihan yang harus dikerjakan peserta didik. Contohnya, LKS tentang operasi hitung bilangan bulat, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu handout, merupakan ringkasan materi pokok atau tambahan yang dibagikan kepada peserta didik. Contohnya, handout tentang konsep dasar ekonomi, handout materi presentasi. Dan yang selanjutnya yaitu brosur atau leaflet, merupakan bahan ajar singkat yang berisi informasi spesifik atau bentuk praktis. Contohnya, brosur tentang cara mencegah demam berdarah. Untuk yang selanjutnya yaitu bahan ajar non-cetak. Bahan ajar audio, yaitu materi pembelajaran yang disampaikan melalui suara. Contohnya, rekaman penjelasan materi atau podcast pendidikan. Yang kedua yaitu bahan ajar visual, merupakan materi pembelajaran yang disampaikan melalui gambar, grafik, diagram, atau ilustrasi. Contohnya, infografis tentang daur hidup kupu-kupu, peta konsep materi sistem pencernaan, dan lain sebagainya.
Yang selanjutnya yaitu bahan ajar audiovisual, merupakan materi pembelajaran yang menggabungkan unsur suara dan gambar bergerak. Contohnya, video pembelajaran tentang proses fotosintesis, film dokumenter tentang sejarah peradaban. Selanjutnya, bahan ajar interaktif merupakan materi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik berinteraksi secara aktif. Contohnya, aplikasi pembelajaran dengan fitur kuis dan umpan balik, simulasi interaktif, dan game edukasi. Selanjutnya tentang bahan ajar berbasis web, merupakan materi pembelajaran yang diakses melalui internet. Contohnya, artikel online, video tutorial di YouTube, platform e-learning dengan materi dan forum diskusi. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, bahan ajar mandiri dirancang agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa bantuan langsung dari pengajar. Contohnya adalah modul dan beberapa jenis bahan ajar interaktif. Yang kedua, bahan ajar terprogram atau Programmed Instruction Materials menyajikan materi dalam urutan langkah kecil dengan umpan balik langsung setelah setiap langkah. Contohnya adalah beberapa jenis modul dan aplikasi pembelajaran terstruktur. Selanjutnya, bahan ajar kontekstual mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata dan konteks kehidupan peserta didik. Contohnya, studi kasus, proyek, dan simulasi yang relevan dengan dunia nyata. Yang ketiga, berdasarkan penggunaannya. Bahan ajar untuk peserta didik dirancang khusus untuk digunakan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Semua contoh di atas termasuk dalam kategori ini. Bahan ajar untuk pendidik dirancang untuk membantu pendidik dalam menyampaikan materi dan mengelola pembelajaran. Contohnya, buku panduan guru, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, lembar observasi, dan instrumen penilaian. Proses pengembangan bahan ajar secara umum itu proses spesifik dapat bervariasi tergantung pada jenis bahan ajar dan konteksnya. Langkah-langkah umum dalam pengembangan bahan ajar yang pertama, analisis kebutuhan dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan konteks pembelajaran. Yang kedua, tentang perencanaan dengan merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik, memilih materi yang relevan, menentukan format bahan ajar, dan menyusun kerangka isi. Yang ketiga, pengembangan atau produksi dengan menulis teks, mendesain visual, merekam audio atau video, atau mengembangkan perangkat lunak interaktif. Yang keempat yaitu uji coba atau validasi, menguji efektivitas bahan ajar dengan kelompok sasaran dan mengumpulkan umpan balik untuk perbaikan. Selanjutnya, revisi dengan melakukan perbaikan berdasarkan hasil uji coba dan umpan balik. Selanjutnya, implementasi dengan menggunakan bahan ajar dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, mengevaluasi dampak penggunaan bahan ajar terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dengan memahami berbagai macam bahan ajar dan proses pengembangannya. Pendidik dapat menciptakan materi pembelajaran yang lebih menarik, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under you.